Shalom jemaat Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Siap memuji nama Tuhan, amin. Katakan kanan kiri, siap memuji nama Tuhan. Tanya siap memuji nama Tuhan. Oke, saya percaya kita datang ke tempat ini bukan karena sesuatu yang salah, tapi kita rindu untuk boleh memuji Tuhan, boleh mendengar firman-Nya, boleh semakin mengalami Tuhan, kita boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan kita boleh mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan, amin. Amin Bapak Ibu, rekan-rekan semua, amin. Mari kita satu dalam doa, kita teduhkan hati kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami napas hidup, kami bersyukur. Dan kalau sore hari ini kami boleh hadir di tempat ini, kami mau taruhkan dalam hati kami rindu, taruhkan kehausan untuk kami mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu. Taruhkan semangat sukacita untuk kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan lebih lagi, bahwa setiap kami Tuhan, untuk mengerti satu-satunya yang kami perlukan dalam hidup kami, hanya Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami satukan hati kami mau tenang di hadapan Engkau. Kami mau berikan waktu ini Tuhan, sore hari ini, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan biar pujian-pujian yang kami nyanyikan, diri kami boleh dengar, dan dunia boleh dengar, bahwa hanya Yesus satu-satunya yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu, adik-adik ya, rekan-rekan, sorry. Kita mau memuji nama Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang layak ditinggikan dalam hidup kita. Siapa anak muda yang gak perlu Tuhan? Perlu Tuhan kan anak muda? Amin. Amin. Oke, saya juga mau menyampaikan sedikit. Seringkali, bahkan mungkin ada di antara kita, bahkan saya juga mengalami yang namanya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan sering terhenti karena sering kita tidak sengaja atau tidak sadar berhenti, atau kita berhenti karena pergumulan, permasalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Tapi hari ini kita mau bilang, kita mau lupakan itu semua. Kita mau mengarah kepada tujuan, amin. Waktu kita mungkin merasa berhenti, kita mau maju lagi. Karena kita mau lupakan yang telah lalu dan mengarah kepada tujuan. Kita mau mengarahkan hidup kita kepada Yesus, kepada panggilannya, amin. Amin. Saya percaya panggilan Tuhan juga ada buat anak-anak muda. Hey, boleh bertepuk tangan di atas kepala yuk. Hey. Kita mau katakan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Sekali lagi tangan di atas. Biar tepuk tangan ini hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama yuk, lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang. Hari tanggalkan segala dosa yang melintas. Sekali lagi yuk katakan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan segala dosa
yang merintah. Katakan, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Kami percaya Tuhan, kau yang sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Katakan yuk anak-anak muda, lupakan yang telah lalu, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan. Sekali lagi yuk, katakan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang. Amin. Tanggalkan segala dosa yang merintah. Katakan, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya kau yang sempurnakan pekerjaan di dalamku. Lagi yuk, ku mau setia dan panggilanmu, menjaga langkahku pada janjimu. Kami percaya kau yang sempurnakan. Amin. Dalamku. Sekali lagi yuk, kita mau, anak-anak muda mau deklarasikan. Katakan ya, lupakan yang telah lalu, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata kami memandang Engkau Yesus kami yang hidup, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, kami tanggalkan. Ku mau setia, ku mau setia. Amin. Menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya kau yang sempurnakan pekerjaan. Lagi yuk. Ku mau setia dan panggilanmu. Amin. Pada janjimu, pada janjimu, ku percaya kau yang sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup Tuhan. Amin. Pada janjimu ku percaya kau yang sempurnakan pekerjaanmu. Ku mau setia. Amin. Sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya Dia yang sempurnakan, Kau yang
Kita mau terus berlari kepada Tuhan, amin. Boleh lagi dok bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan, ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama, ku kan bangkit, ku kan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesus, bersama Yesus. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, ku kan terus berlari. Amin. Mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kami mau bangkit Tuhan, berdiri, melupakan semua yang ada di belakang kami. Katakan lagi, ku kan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesus, bersama Yesus. Amin. Tak ada yang dapat menghalangi, tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Tuh, kita mau memuji Tuhan. Ku kan tetap berlari, mengejar semua bagi generasi kami. Ku kan tetap berlari, tinggalkan masa lalu. Amin. Lagi yuk. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, mengerjakan. Amin. Bagi generasiku, ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu. Amin. Bagi kamu mengerjakan mau-Mu Tuhan. Amin. Mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Boleh beri sorak-sorai keagungan bagi Raja kita Yesus.
Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus berlari kepada panggilan kami dalam Engkau. Karena kami percaya anak-anak muda-Mu Tuhan, Kau telah tetapkan kami Tuhan untuk menjadi anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Kami nggak pungkiri seringkali kami terhenti Tuhan di tengah jalan, tapi kami mau nyatakan sore hari ini Tuhan, kami mau bilang kami perlu Yesus untuk kami masuk kepada kerinduan-Mu di kehidupan kami, di kuliah kami, di pekerjaan kami. Karena kami percaya Tuhan, kerinduan-Mu besar buat kami. Tujuan-Mu buat perkuliahan kami, buat sekolah kami, buat keluarga kami itu besar. Sebab itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Yesus kami. Kami perlu Yesus kami Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, kami perlu Yesus kami Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami. Kami mau menerima arahan-Mu Yesus untuk kami dalam kehidupan kami, untuk kami terus masuk kepada kerinduan-Mu demi kerinduan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Segala keadaan, Yes Tuhan. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap waktu, di setiap waktu ku kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, biar tetap Yesus, amin, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta lagi oh dengan kerinduan. Oh sekali Yesus selama. Tuhan kami gak bisa hidup tanpa-Mu. Oh sekeras apapun kami mencoba Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesus Tuhan, kami perlu Yesus sekali. Yesus, kami menyadari Tuhan. Oh, harapanku takkan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Engkau, oh Tuhan. Tuhan, Kau menyadari sekeras apapun kami berjalan, ketika tanpa Yesus kami gak bisa Tuhan. Oh anak-anak muda, katakan kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus, kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu kasih Yesus dalam hidup kita. Oh Tuhan, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Anak-anak muda perlu kasih-Mu. Anak-anak muda perlu kasih-Mu untuk kami bisa Tuhan. Tuhan sekali lagi kami perlu Tuhan. Tuhan, Anak-anak muda, mari kita sadari kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu kasih Tuhan. Kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita, emosi kita, ego kita. Kita perlu Tuhan. Waktu kita nggak ngandalin Tuhan, cepat atau lambat kita akan tersandung. Tapi Tuhan, buat taruhkan di hati saya, kita perlu Yesus dalam hidup kita. Untuk kita terus berjalan kepada kerinduannya. Untuk kita excellent dalam kuliah. Untuk kita excellent dalam sekolah, dalam pekerjaan. Kita perlu Yesus. Mari dengan kerinduan kita katakan sekali Yesus selamanya. Kau lawat setiap kami Tuhan, sebab kami memerlukan Engkau Yesus. Sebab dunia ini jahat, sebab itu kami perlu Yesus dalam hidup kami. Oh Yesusku, ku cinta. Katakan dengan kerinduan lebih lagi, katakan sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, katakan dengan kerinduan lebih lagi, kami perlu Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Betapa luar biasa kasih-Mu dalam hidupan kami. Betapa luar biasa kasih-Mu dalam penyertaan-Mu dalam hidupan kami. Ajaib kasih-Mu dalam hidupan kami Bapa. Kalau melihat siapa kami, sungguh ajaib kasih-Mu dalam hidupan kami. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Betapa luar biasa kasih-Mu, Lu ajaib dalam hidupan kami. Biarlah terus Tuhanku, kami semakin dekat dengan Engkau dan semakin memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Engkau. Sehingga kami boleh melihat penyertaan-Mu, kami melihat kasih karunia-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Bahkan kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Makasih Bapak. Makasih untuk sore malam hari ini. Kami boleh hadir, kami boleh beribadah, kami memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh bertemu satu sama lain. Kami bersyukur dan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berbicaralah bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu Allahku dalam nama Yesus. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Saya menolak pekerjaan si iblis yang ingin berusaha menghalangi kebenaran firman Tuhan untuk kami bisa nikmati, untuk bisa kami hidupi. Saya hancurkan pekerjaan si iblis dalam nama Yesus. Dan pencuri kebenaran firman Tuhan, pencuri yang ingin merusak firman Tuhan, saya hancurkan juga engkau iblis dalam nama Yesus. Bapak, Yesus kusilahkan Engkau bekerja. Kami rindu, kami lapar, kami haus akan Engkau. Karena Engkau datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. 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 Ini anak muda Tuhannya suaranya kayak lagi ini ya. Apa kedinginan karena hujan kah?
Halo anak muda Tuhan. Salam anak muda Tuhan. Mulai. Salam anak muda Tuhan. Coba mungkin di sebelah kanan kirinya ada yang lemas. Coba agak pencet-pencet dikit, urut-urut dikit. Halo Besti, halo guys. Siap dengar firman Tuhan? Ya, kita mau belajar. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Generasi yang mengasihi Tuhan. Tapi mari kita belajar lebih lagi. Untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Supaya kalau ada hal-hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, kita terus melihat kasih Tuhan itu. Kalau ada suatu keadaan yang kita alami, kita terus melihat kasih Yesus. Sehingga apapun yang kita alami, kita terus mengasihi Tuhan kita. Amin. Kita terus mengasihi Tuhan kita. Waktu kita semakin mengenal Yesus yang mengasihi kita itu, waktu ada keadaan yang kita alami, kita bukan jadi mundur, tapi kita jadi melihat ada apa di balik itu semua. Ada apa di balik itu semua. Betapa kita di hari-hari ini untuk terus lebih lagi mengasihi Tuhan kita. Di hari-hari ini banyak generasi di luar sana terbawa arus suasana yang terjadi. Tergoda oleh situasi keadaan yang terjadi. Tapi biarlah kita terus boleh berjalan maju ke arah tujuan Tuhan, ke arah panggilan Tuhan yang sudah memilih dan memanggil kita. Untuk itu supaya kita terus bisa berjalan maju melihat arah tujuan panggilan Tuhan. Yuk kita lihat lagi. Siapa sebelumnya kita di hadapan Tuhan sehingga kita ada di dalam Tuhan. Kita buka yuk Efesus 1 dari ayat 3. Sampai ayatnya yang ke-7 ya. Efesus 1 dari ayat yang ke-3 sampai ke-7. Di sini judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Ini adalah yang Paulus sampaikan bagaimana jemaat di Efesus. Bagaimana sebelumnya jemaat di Efesus itu, orang-orang di Efesus itu seperti apa. Tapi jemaat orang-orang di Efesus itu mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan ini juga kita mau belajar dari sini dan kita memang juga ada di sini. Kita lihat di sini ayat 3 ya, kekayaan orang-orang terpilih. Paulus menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di sini Paulus menyampaikan, dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dikatakan terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Bapa itu, kita itu, Allah itu telah mengaruniakan, itu ya, yang ayat 3 itu, telah mengaruniakan kepada kita, dikatakan segala berkat rohani di dalam surga. Kita lihat ini. Terpujilah Bapa kita yang telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Wow. Segala berkat rohani di dalam surga. Bahkan dikatakan ayat 4, sebab dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan. Ya, sebab dalam ayat 4, sebab dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan hanya mengaruniakan segala berkat rohani, tapi apa dikatakan di sini juga? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita pegang ini. Bukan hanya mengaruniakan segala berkat rohani, tapi supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan ayat 5 kita lihat. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita sejak semula. Ini yang Paulus sampaikan kepada jemaat tentang jemaat Efesus. Sejak semula Allah sudah punya satu ketetapan untuk menjadi anak-anaknya. Bukan hanya menjadi anak-anaknya, tapi memberikan segala berkat rohani di bumi dan di surga. Sampai terjadi, kita lihat ayat 7. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa. Luar biasa kasih Allah kita. Allah sudah mempersiapkan banyak hal. Allah sudah punya rencana yang besar. Dan supaya ada di situ, Yesus mau mati. Darahnya dicurahkan bagi kita. Dia mengampuni segala dosa anak-anaknya. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasa rencana Allah bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Betapa sangat luar biasa suatu tujuan yang Tuhan siapkan. Padahal Allah tahu siapa anak-anaknya ini. Allah tahu siapa mereka. Tapi Allah sudah punya tujuan. Dan Yesus diberikan supaya itu boleh terjadi. Segala berkat rohani untuk kita alami. Sampai Yesus rela memberikan dirinya dengan tidak berkata apa-apa. Karena ketaatan kepada Allah Bapa. Dia mau mati, mencurahkan darahnya di kayu salib. Kita lihat Efesus 2-nya. Siapa sih sebelumnya? Sampai dikatakan diberikan kekayaan, penyertaan Allah luar biasa. Siapa sebelumnya sampai Tuhan ingin memberikan, mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Siapa sebelumnya? Apakah orang-orang yang hebat? Tapi kita lihat di sini. Ayat 1 dari Efesus 2. Siapa sih sebelumnya?
mereka ini dikatakan di sini dari ayat 1-nya, Efesus 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Allah memilih, Allah menyelamatkan mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang berdosa. Kita lihat itu ayat 1 itu, Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Lihat ayat 2-nya, kamu hidup di dalamnya. Hidup dalam dosa. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini Paulus sampaikan di saat itu juga masih banyak orang hidup di dalam pekerjaan iblis. Maka dikatakan ini, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Mereka ini sudah mengalami kehidupan yang baru, sudah mengalami kemerdekaan. Maka dikatakan di ayat 1 itu dibilang, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu, kamu hidup di dalamnya. Dibilang kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Paulus sudah menyampaikan tentang siapa mereka dulu. Tetapi apakah sudah mengalami, banyak orang mengalami kemerdekaan, kelepasan? Enggak, masih ada orang yang masih hidup dalam pekerjaan iblis. Roh-roh durhaka yang membuat orang tidak percaya kepada Yesus. Yang membuat orang mungkin bisa percaya kepada Yesus, bisa ikut Allah, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya masih sesuai dengan perasaan dan pikirannya. Hidupnya masih bertolak belakang dari firman Tuhan. Makanya saya katakan, karena kau mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan kita lihat ayat 3, Paulus bilang, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Yaitu salah satu siapa? Paulus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Itu orang-orang durhaka itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang menjauhi Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Yang hidup melakukan dosa. Paulus bilang, dahulu kami sama. Bahkan dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Bahkan dikatakan, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dulu kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, menuruti pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya dikatakan, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kenapa dibilang yang lain? Masih ada orang yang hidupnya rusak. Masih hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran yang jahat. Dan mereka kalau tidak bertobat dan ikut Yesus, mereka akan mengalami murka Allah. Mereka akan mengalami murka Allah. Makanya di sini Paulus bilang, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Untuk itu kita bersyukur sekali untuk mengasihi Tuhan kita. Maka di sini dikatakan ayat 4. Di sini dikatakan ayat 4. Kasih Allah kita luar biasa, kasih kita luar biasa. Di sini ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Luar biasa kasih Yesus. Seperti pujian tadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Untuk terus kita mengasihi Yesus. Untuk terus kita ikut Yesus. Karena Yesus, Allah memberikan Yesus bagi kita.
Karena kasih Allah yang luar biasa. Karena rahmatnya Allah yang luar biasa itu, kasih yang besar itu. Dilimpahnya kepada kita. Dilimpahkannya kasih itu kepada engkau masing-masing. Dilimpahkannya kasih itu yang luar biasa kepada setiap engkau. Allah tidak melihat bagaimana hidup kita. Allah tidak melihat bagaimana keadaan kita. Seperti yang Paulus sampaikan, sebenarnya layak untuk mengalami murka Allah. Hidup dalam dosa. Tapi dilimpahkannya kasihnya yang besar. Sehingga apa? Mengalami kehidupan baru bersama-sama dengan Kristus. Kita dihidupkan, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Lihat betapa luar biasa kasih. Makanya kita diajak untuk mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus. Allah melimpahkan kasih yang besar kepada kita. Padahal Tuhan tahu, Allah tahu siapa orang-orang di Efesus itu. Waktu saya baca yang di Efesus 1 ini, kita lihat lagi ya. Salah, ini Efesus 2 tadi. Itu yang di ayatnya yang 2. Ayat 2 ini, Efesus 2. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Waktu saya merenung, oh, berarti di saat itu juga ada kehidupan mempercayai roh-roh kegelapan. Roh-roh berhala, roh-roh pekerjaan iblis, penguasa kerajaan angkasa. Sehingga orang-orang di sana dikuasai penguasa kerajaan angkasa. Ada kerajaan kegelapan yang menguasai mereka. Ada kerajaan, kehidupan, suasana dari neraka yang panas itu, yang jahat itu menguasai mereka. Walaupun tahu baik tidak dilakukan. Tidak ada yang namanya takut akan dosa. Karena apa? Mereka dikuasai kerajaan angkasa. Roh-roh jahat. Dan saya waktu merenung ini, bisa terjadi. Waktu ada orang punya masalah, datang ke mereka. Minta, ada suatu pergumulan hidup datang kepada mereka. Minta tolong. Karena penguasa kerajaan angkasa bisa melakukan, baca satu kata-kata, bisa mereka alami. Tapi di baliknya, mereka menjadi orang-orang durhaka. Di baliknya mereka adalah orang-orang durhaka yang tidak ada dalam Allah. Tapi di sini luar biasa kasih Tuhan. Allah memilih mereka, Allah menyelamatkan mereka. Dan Paulus juga bilang sebenarnya dahulu kami juga semua juga terhitung di antara mereka. Tapi bersyukur kita kepada Yesus yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Coba kita ingat sebentar, siapa kita sebelumnya? Bagaimana hidup kita sebelumnya? Betapa layaknya kita bersyukur dan berkata sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan saya, Engkau sudah menebus dosa saya. Tadinya saya harus dimurkai, tadinya saya adalah orang durhaka, tapi sekarang saya sudah menjadi anakmu. Saya sekarang sudah menjadi anakmu. Engkau sudah menyelamatkan hidup saya dan saya sudah mengalami kemerdekaan.
waktu mengalami kemerdekaan ini. Di sini memberikan pujian kepada Tuhan waktu mengalami kemerdekaan ini. Dan di sini ada terlibat melayani di komsel-komsel. Ada yang terlibat melayani di PMJ. Kenapa engkau ada? Bukan hanya karena engkau mau ada di situ, engkau ada di komsel pelayanan. Engkau ada di pemuritan, bukan hanya karena kemauanmu, engkau ada dalam pemuritan. Tapi itulah bukti kasih Yesus yang luar biasa. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, dia tidak hanya menyelamatkan seperti jemaat di Efesus yang tadinya harus dimurkai. Tapi Yesus ingin supaya kita ada seperti di ayat 7 ini. Kita lihat ayat 7. Efesus 2. Kita sama-sama baca ayat 7, Efesus 2 ayat 7. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita lihat di sini. Kita mengalami keselamatan, Tuhan menyediakan tempat di surga. Itu sama seperti ayat 6. Tetapi sebelum kita ada di dalam surga, kita lihat ayat 7. Di jemaat Efesus ini. Dan itu juga sedang Allah sampaikan, ini kita ada di sini. Setelah mengalami keselamatan itu, mengalami pembebasan itu, mengalami kemerdekaan itu, di sini ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Pada masa yang akan datang, engkau mengalami keselamatan, engkau mengalami penebusan. Terus apa selanjutnya? Apakah selesai? Tidak, kita lihat 7. Masa yang akan datang, terus berjalan pada masa-masa selanjutnya. Pada masa-masa selanjutnya kita mengalami itu apa? Kasih karunia Tuhan itu akan diterus tunjukkan Allah kepada kita. Dan di sini katakan apa? Melimpah-limpah. Begitu mengalami sesuatu dalam Tuhan Yesus, seperti jemaat di Efesus, apakah sudah selesai? Tidak. Tapi ada sesuatu. Tidak selesai sampai situ. Di sini dikatakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Dalam perjalanan kehidupan itu ada kekayaan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Makanya setelah itu ada masuk dimuridkan. Makanya Yesus bilang, pergi jadikan segala bangsa muridku. Yesus punya kerinduan, seseorang dimuridkan. Lalu terlibat melayani. Ada yang di komsel. Ada dalam dunia pekerjaan, di kampus. Di PMK. Di dunia pelajar. Allah rindukan. Ada terus penyertaan Tuhan, ada kekayaan kasih karunia melimpah-limpah. Bukan hanya memiliki kemerdekaan setelah dosa kita diampuni. Kita mengalami kehidupan yang baru. Ada kasih karunia melimpah-limpah. Akhirnya apa? Kita rindu menyampaikannya, kita rindu berbagi. Temanku ini kenapa seperti ini? Seorang pelajar. Masa-masa ini juga Allah merindukan pelajar-pelajar bangkit. Mahasiswa bangkit, karyawan-karyawan bangkit, keluarga-keluarga bangkit. Karena ada kekayaan kasih karunia yang ditunjukkan kepada setiap kita. Bukan hanya terima Yesus, tapi ada kasih karunia Tuhan. Kembali, saya ulang yang tadi, saya berhentikan. Ada di komsel, apakah karena mau kita? Oh, tidak. Tapi itu adalah pilihan dan panggilan Tuhan. Makanya dikatakan di Efesus tadi, kekayaan orang-orang yang terpilih, julu perikopnya. Engkau ada dalam suatu komunitas, engkau ada dalam satu terlibat pelayanan, padahal engkau masih remaja, masih anak-anak muda, tapi memiliki kasih karunia yang Tuhan luar biasa diberikan, ditempatkan. Lalu apa yang akan kita lakukan di sana? Makanya kita pegang. Ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah diberikan bagimu. Amin. Amin. Ada kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Bukan sekedar kita mengalami kemerdekaan, tapi ada kasih karunia melimpah-limpah. Bahkan dikatakan, ya kita lihat ayat 7-nya itu,
Supaya pada masa akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sesuai dengan apa? Kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yesus baik. Yesus baik. Di sini katakan, kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kebaikannya kita mengalami dia. Seperti di jemaat Efesus. Tadinya mereka harus dimurkai. Tapi mereka menjadi jemaat yang kudus. Di Efesus 1 itu ada orang-orang kudus. Di Efesus 1 ada ditulis. Menjadi yang ikut Yesus. Menjadi yang terus berjalan bersama Yesus. Ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Untuk itu, kalau ada di antara kita mengalami suatu keadaan yang tidak enak, tidak baik, jangan menyerah. Pasti kita ada yang namanya punya masalah. Ada yang namanya seperti tantangan hidup. Ada namanya yang ketidakpuasan. Ada yang namanya tidak enak. Ada yang namanya tidak enak. Ada yang namanya kok seperti ini ya. Bisa banyak yang kita pikirkan dan rasakan. Dan mungkin bisa saja bukan hanya karena pikiran kita apa yang kita rasakan. Dan memang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Mungkin bukan hanya di dalam komunitas, di dalam kelompok pemuritan, mungkin dalam keluarga, dalam kehidupan kita secara pribadi, ada suatu keadaan yang sepertinya keadaan itu ingin membuat langkah kita stop. Keadaan itu dimanfaatkan iblis untuk membuat kita tidak lagi bergairah. Keadaan itu membuat kita supaya kita tidak lagi memiliki kasih yang mula-mula itu. Supaya kita tidak ada lagi kasih yang mula-mula itu. Tadinya kita seperti jemaat Efesus mengalami pemulihan, mengalami sesuatu yang baru. Tadinya mereka hidup dalam dosa. Akhirnya Yesus hadir memberikan suatu kemerdekaan, memberikan suatu penebusan dosa. Mereka bersyukur. Lalu mereka suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka baca firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bisa terjadi. Akhirnya gak ada lagi di sini. Tetapi Paulus lewat suratnya ini, tulisannya ini di Efesus 1 dan 2 ini mengingatkan jemaat Efesus. Mengingatkan mereka, siapa kalian dahulu? Seharusnya kita adalah orang-orang harus dimurkai. Saya dulu juga seperti itu, kata Paulus. Kenapa? Supaya kembali ada dalam suatu kegairahan. Supaya kembali ada lagi terhubung dengan Tuhan. Supaya kembali ada lagi memiliki kasih yang mula-mula itu. Bukan hanya sebagai suatu tanggung jawab ada dalam suatu komunitas. Hadir dalam suatu pemuritan. Hadir dalam suatu doa. Bukan hanya suatu tanggung jawab. Tapi karena menyadari Allah yang memilih saya. Allah yang membawa saya. Saya hadir dalam komunitas ini. Tuhan yang membawa saya di sini. Kalau bukan karena Tuhan saya tidak pernah ada di sini. Tetapi dalam suatu perjalanan hidup ada suatu keadaan yang tidak baik. Untuk itu, seperti yang disampaikan di sini di ayat 7. Pada masa yang akan datang, ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya,
Supaya pada masa yang akan datang ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih yang melimpah-limpah itu bukan seperti pertama kali jemaat di Efesus mengalami. Tapi terus dalam perjalanan kehidupan mereka. Sampai masa ke depan akan terus. Bukan seperti waktu pertama kali mengalami Yesus lalu selesai, tidak. Tapi sampai seterusnya. Sampai di zaman ini, di masa zaman akhir ini, di masa zaman yang baru ini. Sekarang kita melihat hal-hal yang luar biasa terjadi yang merusak banyak generasi. Banyak anak-anak SD saat ini. Hidupnya banyak yang rusak. Anak-anak pelajar banyak yang rusak. Anak-anak mahasiswa. Generasi-generasi saat ini. Langsung bergerak atas perasaan saja. Enggak cocok ya selesai. Pikirannya berkata gini, ya dilakukannya. Tidak sesuai dengan ekspektasinya dilakukannya. Tapi Allah kita, Yesus kita sudah mempersiapkan kita sebelum terjadi masa-masa ini. Sebelum terjadi waktu-waktu yang terjadi hari-hari ini. Jauh sebelumnya, pada masa sebelumnya Allah kita sudah tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Makanya seperti disampaikan kepada Paulus. Dan Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus. Dan ini kembali Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Di masa-masa yang seperti apapun di hari ini. Allah akan menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Ada kasih karunia-Nya Tuhan yang melimpah-limpah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada semangat yang Tuhan berikan kepada kita. Dari mana? Ada kasih karunia Tuhan. Dari mana kasih karunia Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita terus mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita diberkati. Kita mengasihi Tuhan waktu bukan karena kita mengalami kebaikan aja. Kita mengasihi Tuhan waktu bukan karena semuanya serba baik. Tapi waktu keadaan tidak baik kita terus mengasihi Tuhan. Ada yang mengecewakan kita. Dia boleh mengecewakan kita. Tapi jangan karena dia kita tidak menjadi mengasihi Tuhan. Seseorang hidupnya kurang ajar mungkin. Seseorang hidupnya tidak tepat seperti pikiran kita. Tapi jangan karena dia kita jadi tidak mengasihi Tuhan. Disinilah kasih karunia-Nya akan terus Tuhan berikan. Dan dia akan terus menunjukkan kepada kita berlimpah-limpah kekayaan kasih karunia-Nya. Ada suatu perjalanan hidup yang tidak baik. Akan itu tunjukkan ada kasih karunia karena Tuhan lihat. Anakku ini lelah. Anakku ini capek. Tapi kulihat dia terus berjuang mengasihi saya. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah kepada dia. Dan waktu ada seorang punya masalah di komunitas. Ada mahasiswa baru. Ada di kampus punya masalah. Dia bilang, ini punya masalah. Saya pun punya masalah. Gimana saya menolong dia? Tapi belas kasihan tidak tahan dia miliki. Yuk. Dia mau nasehatin, dia gak mampu. Saya pun punya masalah. Tapi dia hanya punya Tuhan Yesus yang dikasihinya. Ada masalah kah, Dek? Yuk kita berdoa. Gak ada dikotbahi, gak ada dinasehati, yang dia punya adalah Tuhan Yesus yang dikasihinya. Yuk kita berdoa ya, Dek. Waktu berdoa, ada kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Dan orang ini mengalami kasih Tuhan. Mungkin sudah saya bagikan, saya ulang lagi karena muncul dalam pikiran saya. Ada seorang ibu. Ibu ini sederhana. Bahkan kalau lihat, dia hanya ibu rumah tangga biasa. Mungkin orang lihat, dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia memiliki kasih. Ada seseorang yang dikenal di tetangga. Memiliki masalah yang sangat berat. Tadinya orang sukses, orang kaya, sangat kaya. Oleh keadaan sesuatu,
bangkrut usaha ini, orang kaya ini. Akhirnya dijual lah tempat mereka, tetangganya ini. Kaya sekali. Dijual rukonya ini. Mereka bikin usaha baru di Samarinda seberang sana. Tapi tetap tidak bisa terbayar hutang-hutang mereka. Akhirnya habis-habisan mereka. Rumah jadi sederhana, terbayang oleh kita. Seorang tadinya pengusaha yang sangat kaya. Karena kondisi keadaan ekonomi bangkrut dan bangkrut dan bangkrut. Ibu ini bukan seseorang seperti bagaimana, sederhana saja. Ibu ini masuk dalam komunitas kami ya. Sederhana aja, seperti itu. Tapi yang dia tidak tahan adalah tentang kasih. Dan ibu ini juga belajar sekali untuk terus baca firman dan berdoa. Tapi untuk melayani, dia akan, enggak bisa saya melayani. Tapi dia punya kasih, dia enggak sadar bahwa hidupnya ke tetangga-tetangga itu, kalau dia masak sesuatu diberikan, yang dikirim ke tetangganya. Bahwa dia melayani lewat apa yang dia miliki, mengasihi tetangga-tetangga, suka memberi. Ya, di daerah di Samarinda ini. Dia suka memberi apa yang dimilikinya ke tetangga-tetangga. Akhirnya ibu ini dengan tetangga-tetangga itu seperti saudara, keluarga. Mereka suka kumpul makan bersama. Suatu saat mereka mengunjungilah ke Samarinda seberang ini. Apa yang dibawa? Ya, enggak bawa banyak, hanya telur. Dibawa telur. Diajak salah satu orang anak remaja, tetangganya juga nih. Tetangganya ini saking sayangnya, baiknya, keperhatiannya kepada seorang ibu ini sampai dia dipanggil mama, udah kayak anaknya. Padahal orang yang cukup juga ini, udah bekerja. Mereka pergi ke seberang bawa telur. Waktu bawa telur, ibu ini yang tadinya pengusaha ini yang sangat sukses ini diberkati sekali. Dia bilang, kami makan susah. Dengan anak-anak aja saya mampu beli telur satu. Kami bagi-bagi telur ini. Dan dia sangat bersyukur sekali. Datang ibu ini. Yang mau saya sampaikan adalah ini. Tentang kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu. Ibu ini bukan seorang yang suka mengkhotbahi, melayani. Tapi dia memiliki kasih dan disitulah penyertaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Lalu dia bilang, ibu kita berdoa yuk. Dibilang, yuk kita berdoa ya ibu yuk. Ibu ini bukan latar belakang seperti kita. Dia bukan orang yang percaya Yesus. Yang dikunjungi ini. Karena dia mengunjungi adalah karena dekat tetangga. Bisa saya berdoa? Dia bilang, berdoa ya bu ya katanya. Oh boleh, karena kenapa pengen didoakan? Karena dilihat waktu cerita, masalahnya begitu besar, pergumulan hidupnya itu begitu sangat besar. Ibu ini hanya memiliki kasih dan ketulusan kasih berdoa kepada ibu ini. Apa yang terjadi? Waktu ibu ini berdoa, ibu ini menangis. Ibu itu mengalami kelepasan. Dia teriak-teriak, dia nangis, teriak-teriak, dia nangis ibu ini. Bukan latar belakang orang percaya. Tapi Allah bekerja. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah saat itu. Dia pelepasan, dia teriak-teriak, dia nangis-nangis. Dia, ya kalau pernah melihat orang pelepasan itu. Begitu selesai, dia bilang, saya lega, dia bilang. Saya lega. Saya mengalami kemerdekaan, bukan mengalami kemerdekaan. Saya lega, jadi enak, jadi kayak ringan. Saya ke ibu ini diam aja. Tuhan seperti ini ya. Waktu ibu ini cerita secara pribadi. Dan juga di kesaksian dia bercerita. Waktu kami komsel ibu ini kesaksian. Lalu cara pribadi lagi cerita, seperti ini ya Tuhan ya.
Untuk itu juga bagi setiap kita nih. Siapa di kita sedang memiliki masalah dan pergumulan? Siapa saat ini kita seperti bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini? Mari terus lihat Yesus. Terus mengasihi Yesus. Waktu engkau terus mengasihi Yesus, apa yang kau alami, masalah yang kita hadapi akan mendatangkan kebaikan. Amin. Waktu kita mengalami masalah, tapi terus kita ada bersama Yesus, kita terus terhubung dengan Yesus, kita terus mengasihi Yesus, akan mendatangkan kebaikan. Akan ada sesuatu yang kita tidak lihat, kok bisa seperti ini. Kenapa? Bisa ada kekuatan menghadapi masalah itu. Kekuatan dari mana? Dari Yesus yang kita kasihi itu. Makanya perlu untuk terus kita mengasihi Yesus. Jangan jadi lemah. Jangan karena seseorang, karena suatu keadaan, suatu masalah pekerjaan, masalah dalam komunitas. Tadi jadi lemah di dalam komunitas. Tapi terus hidup semangat di dalam komsel. Padahal bisa kita pengen mundur dari komsel, pengen keluar dari komsel. Tapi apa menjadi kekuatan kita? Yesus yang kita kasih itu. Dari mana kita dasar punya kasih Yesus mengasihi itu? Kita mengasihi Yesus itu. Itu seperti tadi kita belajar. Seperti yang di jemaat di Efesus tadi Paulus sampaikan. Itulah kita. Akhirnya kita terus bertahan. Kita dimuridkan terus bertahan. Bukan karena sesuatu yang kita lihat, keadaan yang kita lihat. Tapi karena kita mengasihi Yesus. Kita lihat. Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama baca. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama baca ya. Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lihat di sini. Kita tahu sekarang dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Lihat ini. Kita tahu sekarang. Kita lihat itu. Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang. Lihat nih. Kita lihat ini. Apa yang sedang kita alami? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Selama kita terus mengasihi Yesus, kita akan bisa berkata, saya tahu sekarang. Saya tahu sekarang. Apa sih yang kita tahu? Kita tahu sekarang. Apa sih yang kita ketahui? Lanjut. Bahwa Allah turut bekerja. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Walaupun saya sedang mengalami masalah ini. Walaupun saya sedang mengalami problema ini. Saya sedang mengalami malas. Saya sedang, tidak ini lagi. Saya sedang kecewa. Tapi saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Terus lanjut. Lihat. Bahwa Allah turut bekerja. Dalam hal apa aja? Dalam hal apa? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Dalam hal segala sesuatu. Lihat nih. Segala sesuatu. Wah, luar biasa. Coba lihat kanan kirinya. Kamu lagi punya masalah enggak? Coba tanya. Apa masalahmu? Coba. Oh, banyak bro. Banyak sis. Enggak terkatakan sis. Coba. Coba lihat yang di belakangnya. Apa masalahmu? Ada rekan satu pelayanan di sini? Yang tahu sedang punya pergumulan rekan sepelayanan? Rangkul, ayo semangat bro, semangat sis. Siapa di sini? Yang kayaknya sudah mulai dulu awalnya begini, sekarang gini. Semangat. Allah turut bekerja. Dalam apa? Dalam apa? Segala sesuatu. Lihat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lanjut. Apa tujuannya? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Haleluya. Masa sih? Saya lagi ngalamin keadaan ini mendatangkan kebaikan? Yang benar aja. Mungkinkah?
Oh, karena Allah ada di situ, Yesus yang kita kasih itu, apapun yang kita alami akan mendatangkan apa? Ayo sekali lagi, jangan hanya ngomong, lihat mukanya dulu. Kanan kiri, lihat. Ingat, berhadapan-hadapan. Pak Elison gak apa-apa dengan bapaknya. Lihat, saling menguatkan. Apapun yang kau alami akan mendatangkan kebaikan, bilang. Jangan lihat layar, saling berhadapan-hadapan, ngomong. Ayo. Yakin? Percaya? Percaya? Akan mendatangkan kebaikan. Tapi bagi siapa sih bisa mendatangkan kebaikan? Lanjut. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Amin. Coba lihat wajahnya, sebelah kanan kiri belakang. Wajahnya wajah yang lagi kayak kepedesan kah? Lagi lapar kah? Atau wajah yang penuh smile, senyum gitu, coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Walaupun tidak pakai listip, wajahnya kayaknya happy sekali ya. Ada apa dengan dia? Aku nanti mau minta dikuatkan sama dia ah. Nah, bagi mereka yang mengasihi Yesus, amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu apa? Lanjut. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah dipanggil, sudah dipilih Tuhan, amin. Mari terus kita hadir setia, karena ada Allah bersama kita, amin. Ayo bilang lagi, jangan ngomong aja, lihat wajahnya. Ayo terus kita semangat, terus kita setia. Allah baik bagi engkau dan saya. Lihat mukanya waktu ngomong. Lihat mukanya. Allah sudah punya rencana atas kamu, bilang. Ayo berdiri, katakan kepada 5 orang. Sekarang pemusik saya minta ke depan. 5 orang sampaikan. Allah punya rencana bagimu. Salam, 5 orang berdiri, kita bangkit berdiri semua. Allah baik. Terus semangat bilang salam, berdiri, bergerak, berjalan. Bangkit berdiri, bergerak. 5 orang, 6 orang. Kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya? Waktu kita mengalami suatu keadaan akan mendatangkan kebaikan, angkat tanganmu. Haleluya, amin. Ya, kita bersyukur kita punya Allah, amin ya. Kita bersyukur punya Yesus, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Yesus, amin ya. Kita naikkan pujian. Mari kita semua, amin. Kita adalah umat pilihan Allah. Siapa yang mau bangkit bagi Tuhan? Mau bangkit? Oke. Hey. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi bagaimana? Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, ajak, hey. Mari kita semua umat pilihan Allah. Bagaimana? Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Mana? Sekarang waktunya, untuk berdiri bagi umat kebenaran. Mari maju, umat kebenaran. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi
setiap engkau yang terus mau ada dalam panggilan rencana Tuhan, pandanglah Yesus. Ini saya Tuhan, katakan. Engkau bukan sekedar ada. Engkau sudah mengalami sukacita, kemerdekaan dalam Tuhan. Siapa di antara kita sudah mulai menjauh dari Tuhan? Hampir Yesus. Kembalilah miliki kasih yang mula-mula itu. Mengasihi Yesus lebih lagi. Engkau bisa memiliki masalah. Tapi karena engkau terus mengasihi Yesus, dekat dengan Yesus, akan mendatangkan kebaikan. Bukan membuat engkau jadi mundur dan gagal. Bukan dikuasai kekecewaan, sakit hati. Tapi karena engkau dasarnya mengasihi Yesus, engkau akan memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan engkau akan menjadi saksi-saksi Kristus di hari-hari ini. Saksi Kristus di generasi masa-masa ini. Haleluya. Kau datang pada Yesus. Katakan, aku mengasihi engkau Yesusku. Roh Kudus urapi saya untuk terus datang kepada engkau. Minta Roh Kudus urapi setiap kami. Roh Kudus engkau yang terus menolong kami. Roh Kudus, ini anak-anakmu. Generasi yang luar biasa di hadapanmu ini. Oh, haleluya. Terus Tuhanku, kami memiliki engkau selamanya Yesus. Apapun yang terjadi, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa di hari-hari ini. Yang ada di komunitas semakin berkobar. Yang terlibat melayani di Komsel semakin berkobar. Bukan jadi mundur. Karena engkau akan mendatangkan kebaikan karena Yesus kami kasihi. Haleluya. Cinta kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, sekali Yesus. Angkat tangan kita katakan kepada Yesus. Kita proklamasikan. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Dan ini bukan sekedar pujian, tapi ini yang kami katakan, proklamasikan. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Apapun keadaan yang ingin menggoyahkan,
kami akan tetap berjalan dengan kuat. Karena ada kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah yang Kau sediakan bagi kami. Kami terus berkobar dan menyala. Karena apa yang kami hadapi akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan lewat apa yang kami hadapi, perjalanan hidup kami ada satu keadaan, goncangan, ketidakenakan. Kami menjadi saksi-saksi Kristus dari hari ini. Menguatkan yang lemah, menguatkan orang yang kecewa, menguatkan orang yang pahit hati. Menguatkan orang yang lututnya goyah, lemah, tidak kuat lagi. Karena kami terus berjalan dengan Engkau. Ada kasih karunia yang melimpah bagi kami. Terima kasih. Hamba bersyukur, hamba sudah selesai menyampaikan. Saya percaya Engkau akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur dalam nama Yesusku, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik. Terpuji nama Tuhan. Biar firman-Nya terus hidup di tengah-tengah kita. Amin. Membuat kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita mulai dari wanita dulu ya. Boleh wanita bernyanyi bagi Tuhan. Katakan, ku kan tetap berlari. Bukan tetap berlari. Jauh semua mimpi, menuntaskan semua Tugasku bagi generasi wanita, bukan berlari. tinggalkan masa lalu, menegakkan maumu Tuhan bagi Pria-pria kamu yang boleh. Ku mau tetap berlari. Semua mimpi menuntaskan bagi generasiku. Ku kan terus berlari. Tinggalkan masa lalu, mengerjakan maumu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, ku kan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru bersama Yesus, bersama Yesus. Gak ada yang dapat menghalangimu Tuhan. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu. Tak ada yang dapat menggagalkan rencana. Sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan dekat. Bersorak-sorai bagi Tuhan yuk. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan maumu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kita mulai lagi pujian ini dari awal. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku, tak ada yang dapat menghalangi.
sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan terjadi atas kami Tuhan. Oh, ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan. Yuk sama terus berlari, ku kan tetap berlari. Amin, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan. Amin. Oh, bagikan mengerjakan mau Tuhan, bagi kemuliaan mengerjakan mau-Mu Tuhan, bagi kemuliaan mengerjakan, bagi kemuliaan-Mu. Sorak-sorai bagi Yesus, kemuliaan bagi Kau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau yang membawa kami ke tempat ini Tuhan. Engkau sudah menuntun kami ke tempat ini karena kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Kau-Mu yang memimpin kami, meninggikan Kau, memuliakan Kau. Kami sudah memasyurkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau-Mu yang bekerja terus atas kami Tuhan. Kau-Mu yang menolongi kami Tuhan. Kau sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kau sudah menyampaikan firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Roh-Mu yang mengerjakan dalam diri kami supaya kami melakukan firman-Mu, supaya kami taat kepada firman-Mu. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu dan Tuhan, kami sudah menyerahkan apa yang kami sudah berikan kepada Engkau Tuhan. Kami sudah menyerahkan juga persembahan kami kepada Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Biarlah Engkau menguduskannya Tuhan, memakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan untuk memakainya Tuhan. Roh-Mu yang mengurapinya Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, perluas kerajaan-Mu Tuhan di Samarinda, di Indonesia, di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau angkatkan kami Tuhan kepada Engkau. Mari kita angkat tangan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan, mengaruniakan kepada kami anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami, pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan, apa yang sudah kami dapatkan daripada Engkau. Dan Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang memakai kami Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akan pulang Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan dalam pulang kami ke rumah kami masing-masing. Roh-Mu yang menyertai kami, memakai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salamkan kiri yang katakan Tuhan berkati.